warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Krakatau Steel, pastinya masih semangat bersama saya Yuda Dwi Laksono menyambut buka puasa yang sebentar lagi akan tiba ya Ustadz ya. Masih sharing bersama kita. Kalau misalkan ada yang melihat atau menyimak paparan-paparan di akun Instagram kita yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang muncul di Instagram kita, dan alhamdulillah sudah dijawab 7 episode kemarin. Kali ini kita masuk ke episode terakhir Ustadz. Ini alhamdulillah tidak terasa Ustadz, perjalanan Ramadan 1440 ini luar biasa. Karena 1445 luar biasa karena kan suasana itu selama kita menjalani ibadah ini sepertinya disertai banyak cuaca yang mendukung ya, hujan gitu ya. Jadi kita semangat juga nih untuk bisa tetap memberikan kontribusi terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini langsung ini tidak akan ada yang saya wakilkan karena pertanyaannya langsung dari saya Ustadz. Ya, sebelumnya waktu itu di episode keberapa saya bertanya secara langsung, kali ini ada satu lagi pertanyaan akan saya secara langsung tanyakan kepada Ustadz. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk menjawab dan mensolusikan ya Ustadz ya. Ini pertanyaannya datang dari saya sendiri. Saya pengen tahu bagaimana pandangan Islam Ustadz terhadap seseorang atau manusia yang pada prinsipnya secara materi itu mereka berkecukupan. Ya Ustadz ya, banyak harta dan semacamnya, namun secara keseharian aktivitasnya beliau itu sangat rendah hati gitu ya. Bahkan sampai-sampai saking rendah hati dan juga saking sederhananya Ustadz, itu banyak orang yang berpikiran misalkan gitu ya Ustadz ya, ini banyak yang berpikiran kok ini orang terkesan sangat pelit ya itu ya Ustadz ya. Karena padahal kalau dilihat dari harta yang beliau telah usahakan dan upayakan ikhtiarkan itu luar biasa banyaknya, tapi kesehariannya dia tidak tercermin sebagai orang yang memiliki harta yang banyak. Nah, sehingga kayak seolah-olah ini orang kayak kurang mensyukuri dengan apa yang didapat. Nah, itu bagaimana pandangan Islam terkait hal itu? Monggo Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat 25, nah, ini ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang ibadur rahman ini Pak Yuda. Surat 25 kalau tidak salah ini ayatnya 67. Walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang dirahmati Allah ibadur rahman itu diantara cirinya itu walladzina anfaqu, jika dia membelanjakan hartanya, lam yusrifu, dia tidak berlebihan, tidak boros, walam yakturu, dan tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah itu, orang yang beriman yang benar itu, ketika membelanjakan hartanya tidak boros dan tidak kikir, tapi antara keduanya. Nah, jadi dia membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari sini maka bisa dimaknai bahwa hidup yang sederhana bukan berarti kikir, ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan fasilitas yang ada, gitu ya. Betul. Kalau memang butuhnya kendaraan itu kendaraan yang perlu akselerasi tinggi gitu ya, harus macam Pajero, enggak apa-apa, bukan dilarang gitu Pak Yuda, dan itu bukan untuk berlebih-lebihan, tapi memang kebutuhan gitu ya. Nah, atau untuk keselamatan misalkan, itu nah, dalam hal untuk dirinya dia bersikap tidak boros dan tidak pelit, tidak kikir ya. Tetapi satu hal Pak Yuda, ya, gimana Ustaz? Terkait dengan kita membelanjakan di jalan Allah, berkorban, maka kita harus sebesar-besar takwa dan sesempurna pengorbanan gitu Pak Yuda. Ini maksudnya gimana nih? Nah, jadi gini, jadi kita sudah tidak asing dengan kata pengorbanan ya. Pengorbanan itu berbanding lurus dengan rasa cinta. Sebesar apa sih cinta Pak Yuda kepada istrinya? Nah, gitu ya. Maka ditanya nih, emang Pak Yuda sudah berkorban berapa besar sama istrinya? Betul. Besarnya pengorbanan orang tua kepada kita mencerminkan sebesar cintanya itu kepada kita. Kasih sayang kepada kita. Sementara bagi orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, di situ ada kalimat walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman asadu
hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah gitu ya. Nah, baik, jadi orang yang beriman itu kalau berkorban untuk Allah maka dia dengan maksimal. Dengan maksimal Pak Hidayah. Bukan dengan kikir ya, gitu. Gitu ya. Jadi ketika untuk dirinya dia secukupnya, untuk kepada Allah mah dia lebihkan. Justru berlebih gitu. Betul. Misalkan kalau dia sebenarnya infaknya cukup 50.000 gitu ya, saya pengen 100.000, itu lebih bagus. Soalnya memang niatnya adalah untuk beribadah. Betul, gitu ya, berkorban. Berkorban gitu ya. Berkorban yang besar, menunjukkan kecintaan dia, membuktikan. Barangkali itu Pak Yuda dan pendengar sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah bermanfaat Ustaz, karena emang ini luar biasa gitu ya, kesederhanaan itu harus terus muncul, tapi benar ya Ustaz ya, bahwasanya kita membelanjakan sesuai dengan kebutuhan ya Ustaz ya. Nah gitu ya teman-teman sobat Krakatau Steel, kalau misalnya teman Krakatau Steel diberikan keberkahan, keberlimpahan rezeki, ya jangan lupa untuk memberikan santunan gitu ya, mungkin ke anak yatim yang membutuhkan, supaya hartanya bisa lebih bermanfaat, begitu ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah ini adalah penghujung agenda kita hari ini di Kultum Sejenak season ketiga di Ramadan 1445 Hijriah, dan mudah-mudahan kita tetap terus semangat untuk menuju ke Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang sesaat lagi akan kita rayakan bersama. Nah sebelum kita tutup agenda Kultum Sejenak di tahun ini, tahun Ramadan 1445, mungkin ada yang disampaikan, kami persilakan Ustadz, satu closing statement untuk penyemangat teman-teman semuanya. Mangga. Baik, teman-teman sekalian, hamba Allah yang berbahagia. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa hadir di Ramadan ini, bisa menikmati bagaimana kita berpuasa, menikmati kita beribadah, menikmati kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Semua ibadah pada bulan Ramadan ini ibadah-ibadah yang sunnah, diberikan pahala sebagaimana pahala ibadah wajib. Apalagi ibadah wajibnya. Nah, ini patut kita syukuri. Nah, kemudian sesi terakhir ini barangkali apa yang kami sampaikan, yang saya sampaikan barangkali Pak Yuda ya, yang sampaikan kurang berkenan atau kurang pas, ini semata-mata memang kelalaian saya. Nah, saya beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua keluar di Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahinut yang luar biasa. Satu kata dari Ustadz yang memang membuat kita menjadi lebih bersyukur ya Ustadz ya, dengan apa yang kita terima saat ini. Terima kasih kebersamaan kita yang luar biasa sahabat Krakatau Steel, selama kurang lebih 8 episode telah kita lalui Ramadan. Idul Fitri sesaat lagi kita akan rayakan bersama, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan di setelah Idul Fitri dan Ramadan kali ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Salam Krakatau Steel, salam Kultum Season 4 selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.